PR-nya harus paham digital. Media dan advertising-nya juga harus selaras dan sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Halo rekan Rautentik, selamat datang di Rautentik Talk, ruang diskusi dan berbagi wawasan seputar dunia komunikasi. Perkenalkan, saya Syikhamila Regina, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Subang. Pada episode Rautentik Talk kali ini, saya akan berbincang bersama Bapak Asep Awaludin, SIKOM MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Subang, untuk membahas bagaimana ilmu komunikasi berperan dalam membentuk kompetensi mahasiswa di tengah tantangan era digital. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Asep. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk berbagi pandangan bersama kami. Nah, mengingat peran strategis program studi ilmu komunikasi dalam membentuk kualitas lulusan, izinkan saya memulai perbincangan ini dengan menggali pandangan Bapak terkait peran Ketua Program Studi dalam mengarahkan pengembangan mahasiswa. Nah, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, bagaimana Bapak memaknai peran tersebut dalam menjaga kualitas dan arah pengembangan mahasiswa? Baik, kalau ilmu komunikasi itu kan ilmu terapan, kemudian juga ada di rumpun ilmu sosial, di mana ilmu komunikasi itu bisa masuk ke segala arah ya, dan tentu sangat dibutuhkan di mana masyarakat sekarang itu masyarakatnya majemuk, kemudian juga dari sisi kecepatan informasi sudah sangat cepat, canggih, bahkan sekarang era artificial intelligence. Nah, khusus ilmu komunikasi Universitas Subang kita juga menyelaraskan dengan kebutuhan dan tantangan zaman hari ini, di mana saya selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Subang itu punya visi ya, ataupun memiliki pandangan khusus terkait dengan ilmu komunikasi. Itu intinya sangat penting dan dibutuhkan di era modern sekarang begitu. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak dapat saya pahami bahwa peran Kaprodi bukan hanya mengelola sistem akademik, tetapi juga memastikan arah pembinaan mahasiswa berjalan secara berkelanjutan. Nah, melihat perkembangan masyarakat saat ini, menurut Bapak seberapa penting peran ilmu komunikasi dalam kehidupan akademik maupun sosial? Ya, jadi kalau berbicara keilmuan ya, ilmu komunikasi berarti sudah masuk pada rumpun ilmu, artinya dari sisi kajian akademik terus berkembang ya, dimana kajian-kajian ini kan bertujuan untuk bagaimana membangun masyarakat itu bisa lebih lebih damai, kemudian juga memiliki kompetensi di era digital, dan tentu dari sisi pengembangan masyarakat diharapkan masyarakatnya itu ketika melek teknologi, melek informasi, setidaknya menguasai terkait dengan literasi digital, begitu kira-kira. Ya Bapak, hal ini menunjukkan ya bahwa ilmu komunikasi memiliki peran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana visi program studi ilmu komunikasi dalam menyiapkan mahasiswanya agar mampu beradaptasi dan bersaing di era digital? Oke, nah ini memang selaras dengan kebutuhan hari ini ya, menunjang Indonesia Emas di tahun 2045 ya, dan konteks kesubangan secara khusus yang memang sekarang industrialisasi di Subang sudah sangat berkembang pesat, diantaranya ada kawasan smart politan, kemudian ada pelabuhan Patimban, ada segitiga dikenal dengan segitiga rebananya dengan adanya Bandara Udara Internasional Kertajati. Nah, sehingga kami memformulasikan visi ini menjadi sebuah langkah yang konkret, di mana ilmu komunikasi Universitas Subang itu ditujukan agar mahasiswanya itu memiliki dua keterampilan khusus. Yang pertama tentang PR ya, atau public relation, dan yang kedua tentang media dan advertising. Nah, kita kemas semua itu ke arah menguasai kompetensi di era digital. Artinya PR-nya harus paham digital,
Kemudian media dan advertising-nya juga harus selaras dan sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Nah, sehingga tentu penguasaan aplikasi-aplikasi, kemudian juga pengolahan big data, serta menguasai literasi digital itu sangat dibutuhkan, dan memang di Fakultas Ilmu Komunikasi itu mata kuliahnya, bahan-bahan kajiannya, bidang-bidang kajiannya diarahkan ke situ semua. Dan yang paling penting juga kami mengarahkan bahwa kompetensi ini harus selaras dengan perkembangan kemajuan di Kabupaten Subang. Nah, sehingga kami memasukkan kearifan lokal di mana mahasiswa melek secara digital, tetapi juga harus peduli terhadap sosial, dan yang terpenting juga memiliki jiwa entrepreneurship, ya, di mana kita tidak lagi hanya berpaku pada bagaimana kita bekerja, tetapi bagaimana menumbuhkan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga mahasiswa juga dilatih untuk bisa menjadi entrepreneur atau mereka yang membuka lapangan-lapangan pekerjaan, ya, dengan sejak dari kuliah itu mulai merintis usaha, ya, yang berkaitan di bidang ilmu komunikasi ataupun non komunikasi begitu. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa visi program studi tidak hanya menekankan penguasaan teknologi, tetapi juga membentuk cara berpikir mahasiswa agar lebih kritis dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi, ya Pak? Betul. Jadi itu yang terpenting, ya. Ilmu itu kan sejatinya untuk membuat manusia itu bisa lebih mudah menjalani hidupnya. Nah, tetapi juga aspek kemudahan itu, aspek kompetensi itu harus dibarengi dengan tanggung jawab moral, sosial, dan tanggung jawab ketuhanan. Nah, sehingga ilmu komunikasi itu sebetulnya bagai pedang bermata dua, ya. Di satu sisi ilmu komunikasi itu bisa menjadi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif bisa menjadi provokatif, bisa membuat orang menjadi perang. Tapi di satu sisi ilmu komunikasi itu menjadi juru damai. Ilmu komunikasi bisa menenteramkan, membuat masyarakat menjadi adem dengan retorika-retorikanya, dengan persuasi-persuasinya, termasuk dengan kalau sekarang itu konten-konten yang mampu mengedukatif, menginspirasi banyak orang dengan kecanggihan teknologi dan dengan kompetensi komunikasi tentunya. Gitu. Ya, betul sekali. Nah, menurut Bapak, kompetensi komunikasi apa yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi saat ini? Oke, yang pertama, ya, kalau ilmu komunikasi itu berarti bagaimana kita cakap untuk berbicara, ya, untuk ngomong. Karena ide saja tidak cukup kalau tidak dituangkan. Artinya teman-teman, keterampilan yang paling pertama itu harus bisa berbicara. Berbicara bisa, tetapi bagaimana berbicara itu penuh makna. Berbicara itu kemudian juga bisa menginspirasi orang lain. Berbicara itu kemudian juga bisa mempersuasi, bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu esensi komunikasi, begitu kira-kira. Ya, menarik sekali ya Pak. Nah, dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kompetensi komunikasi mencakup kemampuan memahami audiens, konteks, serta etika, bukan sekedar kemampuan berbicara di depan umum. Betul. Bagaimana program studi ilmu komunikasi mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja setelah lulus? Ini juga berkaitan dengan tugas-tugas prodi, ya. Kami merancang pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran di kelas saja, ya. Contoh misalnya di semester 4 nanti, ya, mahasiswa itu sudah memilih peminatan, ya. Pertama kan ada digital public relation, yang kedua ada digital media dan advertising. Nah, mahasiswa itu nanti kalau misalnya minatnya di PR, mangga, nanti semester 4 pilih PR. Kalau yang minatnya di digital media dan advertising, itu silahkan pilih juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya kami juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra, ya, di luar kampus, ya, dengan program magang berdampak, di mana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk kemudian
masuk ke dunia kerja lebih awal ya. Bukan dalam arti bekerja sepenuhnya, tetapi mahasiswa dikenalkan dengan nanti setelah lulus itu akan seperti apa? Magang ya, magang di perusahaan, magang di instansi, magang di organisasi. Ya. Tujuan untuk apa? Mahasiswa punya punya pertama ketika belajar di kampus kan katakanlah konseptual, teoritis. Nah, ada wadah untuk mengimplementasikan konsepnya, gagasannya di tempat magangnya. Itu. Yang kedua, magang itu juga bertujuan untuk memberikan input bagi kampus ya, karena di dunia kerja itu misalnya kebutuhannya real. Contoh di bidang media dan advertising ya, sekarang misalnya profesi jurnalis ya, atau profesi sebagai reporter itu membutuhkan kecakapan selain menulis juga sekarang kan lebih kepada audiovisual, artinya bagaimana menjadi presenter yang baik. Nah, ketika magang langsung latihan. Nah, ketika misalnya dirasa kompetensinya kurang cukup, ketika kembali lagi ke kampus kita dalami juga apa sih masukan-masukan dari mitra magangnya, masukan-masukan dari instansi dan institusinya itu untuk pengembangan ilmu komunikasi, begitu. Ya. Baik Bapak, ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, lalu bagaimana program studi memfasilitasi atau mendorong mahasiswa agar mampu menyeimbangkan antara prestasi akademik dan pengembangan diri di luar kelas? Kalau berbicara mengenai keseimbangan itu sebetulnya kami memfasilitasi ya dari aspek akademik ya. Tentu belajarnya itu dengan metode pertemuan di kelas, ada juga yang metode hybrid atau menggunakan metode online. Kemudian juga tadi selain kegiatan magang, nah di kami juga untuk mengembangkan penalaran bakat dan minat mahasiswa itu kan ada organisasi mahasiswa ya, Ormawa, ada BEM, kemudian juga ada unit kegiatan mahasiswa, kemudian juga ada komunitas. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara konsep teoritis dan juga misalnya kecakapan ataupun life skill yang dibutuhkan. Misal di ilmu komunikasi ada iOS Radio, kemudian juga ada fotografi ya, ada lensa fix. Nah, itu bagian dari upaya bagaimana soft skill itu terbentuk sejak dari mahasiswa gitu ya. Dapat teorinya di kelas, kemudian dipraktekkan di kegiatan organisasi kemahasiswaan. Termasuk ketika misalnya teman-teman mahasiswa ini juga pengen untuk mengasah leadership ya. Tempatnya kan ada di badan eksekutif dan di Dewan Perwakilan Mahasiswa di DPM itu kan untuk mengasah leadership dan keterampilan organisasi, karena kita juga ingin menyiapkan mahasiswa ilmu komunikasi itu nanti menjadi leadership ke depan. Begitu. Banyak contohnya yang sudah alumni di ilmu komunikasi Universitas Subang hari ini sudah menjadi punya kontribusi di tataran lokal, regional, bahkan nasional. Nah, itu kan berkat ketika menjadi mahasiswanya itu tidak hanya belajar di kelas, tetapi berorganisasi di organisasi kemahasiswaan ataupun di organisasi yang memang menguatkan life skill, ya begitu. Menarik sekali ya Pak. Hal ini menunjukkan bahwa program studi tidak hanya berfokus pada capaian akademik semata, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya mahasiswa secara holistik, baik secara intelektual maupun personal. Nah, sebagai penutup, apa pesan dan harapan Bapak kepada mahasiswa ilmu komunikasi agar mampu berkontribusi secara positif di masyarakat? Baik, yang pertama jangan pernah berhenti belajar ya, karena
menyandang gelar mahasiswa itu menurut saya sesuatu yang prestisius, ya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menyandang gelar mahasiswa. Kalau berbicara mengenai persentase di Indonesia itu mahasiswa itu masih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, sehingga gunakan kesempatan menjadi mahasiswa itu untuk pertama menguatkan kompetensi intelektual, yang kemudian yang kedua menguatkan soft skill yang memang dibutuhkan. Jadi kita juga harus punya personal branding. Saya jago apa, ya? Mau di PR misalnya, saya MC, saya reporter, kemudian saya copywriter dan banyak hal. Jadi harus punya personal branding dulu, itu yang pertama. Yang kedua, selain punya personal branding, kita juga harus punya jejaring, ya. Jejaringnya apa? Ya jejaring itu agar teman-teman juga ketika sudah punya skill, punya wadah, punya panggung untuk mengimplementasikan, untuk melatih apa? Ya di organisasi, di komunitas. Jadi kan orang lain juga tahu ke kita. Nah, personal branding itu kan akan relate dengan nanti, oh iya, jika misalnya, jika itu dikenal sebagai public speaker, ya, ataupun dikenal sebagai presenter. Nah, itu kan melekat nantinya, sehingga kontribusinya nanti ketika terjun langsung ke masyarakat, setidaknya ya di lingkungan sekitarnya, di lingkungan keluarganya, di lingkungan rumahnya, di komunitasnya, itu bisa memberikan kontribusi nyata, bisa kemudian mengembangkan atau bahkan ya kalau berbicara ini tridharma perguruan tinggi ya, ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Pendidikannya di kampus, penelitian dan pengabdian itu di masyarakat. Nah, sehingga penelitiannya bagaimana menggali katakanlah fenomena sosial yang ada di masyarakat, pengabdiannya dengan ilmu yang kita miliki itu diterapkan di masyarakat. Jadi itu kan jelas kontribusinya. Banyak loh orang-orang yang katakanlah butuh skill komunikasi, mimpin, berbicara, berpidato di depan umum itu sulit bagi sebagian orang dan banyak orang bahkan. Nah, sehingga diharapkan berbagilah dengan masyarakat, berbagilah dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Itu penting sekali. Nah, pesan Bapak ini sangat relevan dan menjadi pengingat penting bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk terus mengembangkan diri, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta berkontribusi secara positif di masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas kesediaan dan waktunya untuk berbagi wawasan dalam wawancara ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dari keseluruhan perbincangan ini, dapat disimpulkan bahwa ilmu komunikasi memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, beretika, dan siap menghadapi tantangan era digital. Peran program studi, dosen, serta keterlibatan aktif mahasiswa menjadi kunci utama dalam menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Demikian perbincangan kami di Rawtentik Talk bersama Bapak Asep Awaludin, Esikom MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih telah menyaksikan Rawtentik Talk di kanal YouTube kelas Rawtentik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap ikuti berbagai konten edukatif lainnya bersama Rawtentik. Terima kasih.